Betul, ini adalah upaya untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat, khususnya konstituen para anggota DPRD, agar mengetahui apa sih yang sudah dilakukan oleh DPRD, kinerja apa yang sudah dihasilkan oleh DPRD. Sehingga ini bagian dari upaya untuk memberikan ruang kepada DPRD untuk berkomunikasi dengan para konstituennya. Kepala daerah dan DPRD itu adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Betul. Jadi kalau kemudian posisinya dimaknai eksekutif legislatif itu nggak benar. Itu hanya berlaku pada DPR RI dan Presiden. Nggak berlaku di provinsi dan kabupaten kota. Jadi diupayakan agar kemudian kunjungan-kunjungan kerja yang dilakukan itu menghasilkan informasi, menghasilkan pemahaman, gitu kan, untuk menunjang tugas-tugas pembentukan peraturan daerah, tugas penganggaran maupun tugas pengawasan. Saya bilang dengan rekan-rekan dalam setiap kali rapat bahwa jangan sampai kita ini hanya bisa membeli, mengadakan, tapi nggak mampu menghadirkan kebermanfaatannya. Yang paling esensi itu sebenarnya kebermanfaatannya, gitu loh. Semua orang bisa menganggarkan, mungkin jauh lebih mewah dari ini, gitu. Tapi apakah kemudian mampu menghasilkan kinerja yang lebih mewah daripada ruangan ini? Itu tantangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program VIP Room, bincang-bincang dengan tokoh pejabat yang ada di Kalimantan Timur. Kali ini kami Tribun Kaltim bertandang nih ke studio DPRD Pasir. Ini jarang-jarang Pak kita bertandang. Kalau main bola bertandang itu biasanya kalah nih. Terima kasih Pak Sekretaris DPRD Pasir, Pak Yul Iskandar Yulkarnain, Pak Yul, atas waktu dan tempatnya. Dan tentunya kabar sehat Pak Yul? Alhamdulillah sehat. Ya, ini memang baru pertama kali atau sudah berapa lama Pak studio ini? Kami dedikasikan pertama kali digunakan oleh Tribun. Berarti Kaltim. edisi perdana. Edisi perdana. Siap. Tentu nanti kita akan bincang-bincang beberapa hal Pak Jul. Tentang tupoksi lah sekretaris DPR itu seperti apa. Karena mungkin kadang masyarakat ini taunya Sekwan itu adalah bagian dari pejabat Pemkab. Ya, tapi tentunya seperti apa nanti Pak Jul akan banyak berkisah menceritakan kepada kita. Pak Jul, sekali lagi mungkin ini studio ini dalam rangka program apa nih sampai membuat studio yang cukup cantik ini? Jadi jujur sebenarnya kami ingin berterima kasih kepada Tribun setelah beberapa kali diundang ke studio podcastnya Tribun Kaltim, kami terinspirasi untuk membuat hal yang serupa. Meniru. Berarti ada royalti, Pak. Ya, boleh lah, nanti kita bicarakan itu. Jadi dalam teorinya kan ada ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, itu yang kami lakukan. Harapannya bahwa kemudian ada kerjasama yang bisa kita kembangkan dari kerjasama yang sudah kita buat. Misalkan, kalau kami bisa menghasilkan konten-konten seperti ini, bisa nggak kita kerjasamakan untuk publikasinya lebih luas melalui. Jadi nanti bisa jadi podcastnya di sini, mungkin untuk siarannya mungkin lewat kanalnya YouTube Tribun Kaltim. Gitu. Betul, seperti itu. Nah, nanti apakah programnya akan secara rutin bergilir semua anggota DPRD atau pimpinan dengan tentu berbagai isu yang berbeda gitu Pak Jul? Ya, mungkin nanti basisnya akan menyasar kepada seluruh anggota, tapi basisnya nanti adalah alat kelengkapan. Nanti mungkin pekan pertama kita akan podcast tentang bagaimana kinerja fungsi pengawasan. Nah, kami undang tuh perwakilan komisi-komisi. Nanti minggu kedua mungkin terkait dengan fungsi pembentukan peraturan daerah, nanti Banggar atau Pansus kami akan undang untuk podcast. Bahkan tidak untuk kemungkinan dari pihak eksekutif bisa kita, jadi biar antara misalkan komisi 1 dengan partnernya di boleh ya. Juga itu, Pak. Insya Allah seperti itu. Siap. Biar masyarakat akan bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas lah. Ya, karena memang era sekarang kan media terus berkembang, berinovasi kan. Jadi menurut saya menarik ini. Jadi kan podcast ini kan bisa di cut untuk di media sosial, di Instagram, di Reel, di YouTube kan lebih masyarakat akan lebih mudah menerima informasi yang disampaikan oleh DPRD Pasir gitu. Betul, ini adalah upaya untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat, khususnya konstituen para anggota DPRD, agar mengetahui
apa sih yang sudah dilakukan oleh DPRD, kinerja apa yang sudah dihasilkan oleh DPRD, sehingga ini bagian dari upaya untuk memberikan ruang kepada DPRD untuk berkomunikasi dengan para konstituennya, dan mungkin nanti konstituen bisa kami undang juga untuk menyampaikan harapan-harapannya. Betul sekali. Tapi ini menarik, jadi kan sekali lagi tentu bapak-bapak ibu anggota dewan bisa memanfaatkan ruang ini gitu kan, bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan ke masyarakat. Sebaliknya juga ketika akan menyerap aspirasi masyarakat, monggo silakan mungkin perwakilan-perwakilan beberapa komponen organisasi masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Begitu Pak Jul ya? Ya, harapannya sih seperti itu Pak. Semoga lancar nanti. Amin, amin. Tentu saya yakin ini akan menjadi semacam pilot project, percontohan lah untuk DPD-DPD yang lainnya. Pak Jul, kembali tadi kita menjanjikan apa sih sebenarnya tupoksi sekwan itu? Tupoksi sekwan itu memang sebagai kepala perangkat daerah, dia berbeda dengan kepala perangkat daerah yang lain. Ya. Pertama, dari proses pemilihannya saja itu sudah berbeda. Dia ditunjuk dan dilantik oleh kepala daerah atas persetujuan pimpinan DPRD. Itu bedanya. Karena sebagai user pengguna juga DPRD ya. Nah, adapun tupoksinya dia ada dua. Jadi secara teknis administratif dia bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Tapi secara teknis operasional, dia bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD langsung. Berarti harus dua pimpinan ini? Dua pimpinannya. Berarti gaji double? Mudah-mudahan bisa. Jadi ya memang tugas DPRD ini yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Orang hanya kenal sebagai sekretaris DPRD selaku kepala perangkat daerah ya. Padahal ada tugas lain yang tidak kalah penting sebagai sekretaris Bapemperda. Sekretaris AKD yang bernama Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Ketuanya adalah dipilih dari anggota dewan, sekretarisnya nggak boleh dipilih, otomatis harus sekwan. Supaya apa? Setiap keputusan-keputusan yang dihasilkan tadi itu sesuai alur birokrasi yang benar. Maka yang memastikan dan menjaga supaya itu sesuai dengan alur birokrasi yang benar itu tanggung jawab sekretaris tadi. Artinya kan Pak Jul sebagai sekwan itu bertanggung jawab atau terlibat di dalam Banggar, Bapemperda, dan Banmus. Banmus ya. Artinya kan bagaimana penyusunan perda, penganggaran, dan termasuk badan musyawarah tadi ya. Betul. Bahkan alat kelengkapan yang namanya badan kehormatan, sekretarisnya juga ikut terlibat. Terlibat. Berarti memang banyak jabatan situ Pak. Siap. Nah tentunya juga tadi sekwan ini kan tadi saya bilang sebagai orkestrasi kerja-kerja di DPRD Kedewanan, baik itu mulai persiapan rapat-rapat, persiapan reses, perjalanan dinas dan sebagainya. Seperti itu kan Pak Jul ya? Betul. Jadi untuk memberikan fasilitasi yang terbaik terhadap tugas-tugas DPRD tadi, baik tugas pembentukan peraturan daerah, tugas penganggaran maupun tugas pengawasan, maka sebenarnya diperlukan satu instrumen yang kami sebut dengan matrik kerja DPRD. Jadi setiap tahunnya, sebelum tahun anggaran itu mulai, setahun sebelumnya, kami itu berproses untuk menyusun. Ini kami sedang menyusun rencana kerja DPRD tahun 2026. Jadi matrik kerjanya itu kami susunkan dari Januari sampai dengan Desember, ya kan? Kemudian yang boleh ngisi siapa? Yang boleh ngisi mengambil tanggal-tanggal itu adalah fungsi penganggaran dulu. Kenapa? Karena fungsi penganggaran itu batasan waktunya ditentukan oleh regulasi. Misalkan penyampaian KUA dan PPAS APBD 2026 itu harus sudah disampaikan minggu kedua bulan Juli 2025 ini. Nah itu masuk dulu di dalam matrik. Kemudian penyampaian KUPA dan PPSP perubahan 2025 paling lambat minggu pertama bulan Agustus. Nah itu sudah harus masuk, itu nggak boleh ditawar. Kemudian pembahasannya nggak boleh lebih dari 30 hari sejak diserahkan. Nah itu sudah kami kunci. Nah matrik itulah kemudian nanti akan menghasilkan kalender kerja di tahun berikutnya. Di tahun berikutnya. Jadi ada warning-warningnya. Kami kasih warna merah biasanya minggu-minggu yang krusial, yang nggak boleh dilewati itu kami kasih warna merah, sehingga anggota dewan tuh begitu dia di awal bulan ingin menetapkan agenda 1 bulan ke depan, dia sudah terlihat warning tadi, Pak ini nggak boleh untuk perjalanan dinas karena ada kewajiban Bapak untuk membahas
dokumen tertentu. Nah, itu kami buatkan. Oh, berarti ketika misalkan bulan ini Dewan akan berjalan dinas ke daerah, itu harus menyesuaikan dengan jadwal yang sudah disusun sebelumnya? Betul. Karena matrik kerja ini diparipurnakan. Jadi produk hukum yang paling tinggi kan di DPRD itu adalah paripurna. Jadi dia akan terikat oleh ketentuan tadi. Pak Jul kayaknya sudah hafal di luar kepala. Berapa tahun Pak Jul di Cekwan? 5 tahun lebih. 5 tahun. Lebih 3 bulan. 4 bulan. Saya udah khatam aja. Enggak juga sih, banyak hal yang harus bisa saya pelajari lagi untuk menyempurnakan kinerja saat ini. Saya pengen juga tahu suka dukanya Pak Jul, karena kan saya juga sedikit mengerti lah bahwa kerja di Dewan itu kan dibilang enak, dibilang susah. Artinya gini, ketika dalam proses pembahasan anggaran, mereka juga sampai tadi tengah malam, kemudian dengan berbagai argumen untuk mempertahankan apa yang masing-masing DPRD harapkan gitu Pak Jul. Apa yang ketika Pak Jul terkesan betul ketika membahas apa gitu? Ya, karena kebetulan pernah diberi amanah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda. Ya, Bapeda. Jadi pengalaman di sana itu salah satu mitra strategisnya adalah DPRD juga kan. Jadi saya sudah melihat dan sudah menggambarkan bahwa apa yang semestinya harus dilakukan di DPRD supaya tadi pembahasan tadi tidak perlu larut malam. Ya, kenapa? Pembahasan yang larut malam itu seringkali ya karena penyusunan jadwal kegiatan DPRD-nya juga rancu gitu. Nggak mempertimbangkan bahwa ada kewajiban harus menyelesaikan pembahasan. Pembahasan ini sudah diukur memerlukan waktu berapa lama. Nah, itu mestinya harus masuk di dalam matrik. Sudah, matrik agenda DPRD. Sehingga tidak perlu sampai subuh, tapi kan larut tentu malam. Namanya lembaga politik kan pasti aja beberapa kepentingan yang memang harus kadang ya tadi membuat ini jadi lama kan Pak Jul? Ya, kita pernah dihadapkan pada kondisi seperti itu ya, di mana kemudian ada dua kepentingan yang kemudian tidak bisa dipertemukan. Cuman saya selalu bilang begini, dan mungkin tidak banyak orang yang konsen dengan ini. Pak, Undang-Undang 23 itu menyebutkan bahwa kepala daerah dan DPRD itu adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Ya, betul. Jadi kalau kemudian posisinya dimaknai eksekutif legislatif itu nggak benar. Itu hanya berlaku pada DPR RI dan Presiden. Nggak berlaku di provinsi dan kabupaten kota. Karena dia adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Keberhasilan dan kegagalan sebuah daerah itu juga ada andil DPR di dalamnya. Karena dia unsur. Karena pemerintah daerah itu adalah bupati dan DPRD, ketua DPRD tentunya. Nah, atas dasar pemahaman itu yang sering kali saya bangun, itu juga membuat tensi dinamika itu menjadi turun, sedikit turun lah. Dan saya selalu sampaikan juga, Pak, ada konsekuensi loh yang diatur oleh regulasi. Ya, jika KUA PPAS itu dalam waktu 30 hari tidak dibahas dan tidak disepakati bersama, maka pemerintah daerah itu boleh melanjutkannya ke tahapan penyusunan rancangan APBD. Dalam hal dokumen rancangan APBD disampaikan kepada DPRD dan tidak dibahas serta tidak mendapat persetujuan, maka boleh dilanjutkan untuk menjadi APBD melalui payung hukum peraturan kepala daerah, Perbub dalam hal ini. Cuman, kalau sampai APBD itu dalam bentuk Perbub, ya, maka nanti tim dari pusat akan turun menelaah siapa yang sesungguhnya menjadi kendala. Ya, yang menjadi kendala itu pihak yang mana. Dan punishment-nya adalah tidak diberikan hak keuangannya selama 6 bulan. Oke. Jadi itulah salah satu menjadi senjata lah untuk memfasilitasi antara kepentingan eksekutif maupun legislatif. Ya. Dalam tanda kutip memaksa untuk berkompromi. Karena itu. Bapak boleh menjalankan fungsi pengawasan Bapak, itu hak Bapak. Tapi ada batasan-batasan waktu yang kemudian harus kita jalankan. Pak, ini juga mungkin sering jadi pertanyaan masyarakat. Tentunya dalam menentukan tujuan perjalanan dinas di DPRD lah. Entah itu studi banding kah, atau bikin acara-acara di luar daerah kah.
Itu yang menentukan di Sekwan atau semacam kompromi tadi? Ada usulan dari DPRD dan Sekwan, Pak? Jadi memang sepenuhnya hak alat kelengkapan itu. Yang tentunya dengan konsep kolektif kolegial ya, harus dimusyawarahkan dulu gitu. Sehingga kemudian memutuskan harus perjalanan dinas kemana. Cuman sekali lagi peranan sekretariat itu menjadi penting. Mengingatkan Pak, kemarin ada RDP, ada beberapa persoalan dari rapat dengar pendapat itu yang belum terselesaikan, sehingga kemudian perlu kunjungan ke lokus ini untuk mendapatkan penjelasan, sehingga pada rapat berikutnya kita bisa jelaskan kepada masyarakat problemnya di mana. Nah, seringkali kami memberikan saran dan masukan seperti itu, dan alhamdulillah gayung bersambut. Mereka juga berkenan karena itu sekali lagi membantu mereka. Dan yang terpenting sebenarnya begini, memahamkan semua pihak bahwa perjalanan dinas itu adalah unsur penunjang target kinerja. Unsur penunjang target kinerja. Jadi diupayakan agar kemudian kunjungan-kunjungan kerja yang dilakukan itu menghasilkan informasi, menghasilkan pemahaman, gitu kan, untuk menunjang tugas-tugas pembentukan peraturan daerah, tugas penganggaran maupun tugas pengawasan. Nah, ini juga menarik juga ketika Pak Prabowo mengeluarkan fatwa soal efisiensi anggaran, Pak. Nah, itu apakah berdampak juga kepada beberapa program dan tadi kegiatan-kegiatan perjalanan dinas tadi, Pak? Ya, karena itu instruksi Presiden, ya kami di sekretariat juga taat untuk melakukan itu, sehingga kemudian kunjungan kerja yang dilakukan itu ya betul-betul berdampak pada 3 kinerja. Jadi kinerja pembentukan peraturan daerah itu diukur nanti di akhir tahun. Ukurannya adalah jumlah raperda yang dibahas dan ditetapkan tepat pada waktunya. Jadi kalau kemudian ada rancangan peraturan daerah yang dibahas tapi tidak bisa selesai, berarti kinerjanya gagal. Itu dihitung berdasarkan jumlah yang disepakati bersama. Ya, dalam propem perkada. Misalkan tahun ini targetnya 11 harus 11. Oh, harus 11. Dan sedemikian rupa sekretariat mengaturkan waktu agar 11 tadi betul-betul bisa terselesaikan. Yang kedua, target kinerja DPRD itu, yang kedua itu tentang fungsi penganggaran ya. Itu adalah jumlah dokumen penganggaran yang dibahas dan disepakati tepat pada waktunya. Jadi kalaupun dibahas tapi tidak tepat waktunya, molor dari waktu yang ditentukan, berarti gagal. Dan yang ketiga, terkait fungsi pengawasan, itu adalah rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Jadi wujud pengawasan tadi dituangkan ke dalam rekomendasi, tidak hanya sekedar rekomendasi, dipantau apakah itu ditindaklanjuti atau tidak oleh pemerintah daerah. Maka itu ukuran keberhasilannya, 3 itu. Oke, Pak Jul, terima kasih. Nah, mungkin terakhir kembali studio, Pak. Siap. Apa harapan Pak setelah studio ini terbentuk, sudah siap, dan ini jangan sampai ini perdana dan terakhir nih, Pak? Siap. Ada program selanjutnya, Pak? Ya, jadi saya bilang dengan rekan-rekan dalam setiap kali rapat bahwa jangan sampai kita ini hanya bisa membeli, mengadakan, tapi nggak mampu menghadirkan kebermanfaatannya. Yang paling esensi itu sebenarnya kebermanfaatannya gitu loh. Semua orang bisa menganggarkan, mungkin jauh lebih mewah dari ini gitu. Tapi apakah kemudian mampu menghasilkan kinerja yang lebih mewah daripada ruangan ini? Itu tantangannya. Jadi kuncinya lebih pada outputnya. Kuncinya pada outputnya gitu. Ini hanya sekedar tools, ya. Tapi apakah kemudian ini mampu menghadirkan pemahaman yang lebih baik dan informasi yang lebih baik kepada masyarakat? Itu tantangannya. Betul. Yang harus dikejar sebenarnya. Siap. Dan mungkin tidak lebih dari tidak jauh dari prinsip hidup saya. Gimana, Pak? Ya, mungkin klise lah, karena sering saya sampaikan. Sejak awal memang saya punya prinsip bahwa tidak perlu menjadi obor yang besar di tengah terangnya bulan purnama. Cukup menjadi lentera kecil, tapi di tengah gelapnya malam. Betul. Sip. Terima kasih sekali Pak Jul. Demikian Tribuner VIP Room bersama Pak Iskandar Zulkarnain, Sekretaris DPRD Pasir, yang berusaha sangat luar biasa, menginspirasi sekali
Dan tentunya semoga apa yang menjadi program-program dari DPRD Amin. Pak Sri bisa menjadi program keberlanjutan. Amin. Terpenting saya pikir juga perlu Tribuner pahami juga ini adalah wadah. Siap. Tentu tergantung bagaimana teman-teman anggota DPRD memanfaatkan wadah ini untuk menyampaikan tadi aspirasi atau menampung aspirasi dari masyarakat. Terima kasih sekali lagi Sama-sama. Pak Jul. Semoga studio yang cukup sederhana dan cantik ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.